Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Sehat semua? Baik. Hari ini, pagi hari ini, kita akan akan mempelajari bab trigonometri untuk kelas 10 semester genap ini. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang rumus-rumus segitiga. Ya, rumus-rumus segitiga. Ya. Saya tuliskan KD-nya. Ya. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan ya, KD untuk rumus-rumus segitiga ini. Yang pertama, menjelaskan tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus, aturan sinus dan kosinus. Nah, itu untuk KD yang kedua. Berikutnya untuk tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, ya, tujuan yang akan kita capai itu adalah kalian nantinya harus dapat menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus ini dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua yang akan kita capai adalah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus dengan baik dan benar. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Berikutnya, ya, yaitu mengenai peta konsepnya. Peta konsep dulu sebelum ke materi, ya. Peta konsep untuk materi yang akan kita pelajari ini. Rumus dari rumus-rumus segitiga, itu terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang aturan sinus tadi, aturan sinus. Yang kedua, kita harus mempelajari tentang aturan kosinus. Kedua aturan ini ya nantinya akan kita gunakan untuk menghitung rumus-rumus luas segitiga. Nah, itu. Ya. Apabila kita sudah bisa memahami tentang rumus-rumus luas segitiga, maka langkah selanjutnya kita akan
menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan rumus-rumus segitiga tadi. Nah, itu untuk pentakonsep materi yang akan kita pelajari ini. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama, ya. Yaitu kita akan membahas aturan sinusnya, ya. Kita akan belajar mengenai aturan sinus, ya. Yang A, ya. Aturan sinus. Ya. Coba perhatikan gambar segitiga berikut. Saya buatkan segitiga A, B, C. Ya, segitiga A, B, C. Ya. A ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Ya. Ini sudut A-nya. Ya. Jadi sisi A ini berhadapan langsung dengan sudut A. Kemudian B, sisi B ini yang berhadapan langsung dengan sudut B. Ya. Kemudian yang ketiga, sisi C ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C. A, ya, C. Dalam hal ini, ruas garis ruas garis ruas garis AC ini tegak lurus B. Kemudian berikutnya ruas garis AB, ruas garis AB tegak lurus C. Sekarang kita amati gambar segitiganya AB ini gini ya. AB ini C. Ya. Ini B. Sekarang kita amati segitiga AC. D. Kita perhatikan segitiga ACD dan segitiga CBD. Ya. Pada segitiga ACD, berlaku sin A sama dengan CD per AC. Atau sin A itu sama dengan CD per sisi B. Ya. Atau bisa juga CD
sama dengan B kali sin A. Pada segitiga CBD, perhatikan segitiga CBD pada segitiga CBD berlaku persamaan atau rumus sin B sama dengan CD per BC, atau CD sama dengan A kali sin B. Dengan demikian dapat ditulis B sin A sama dengan sin A kali sin B, atau bisa ditulis A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, sehingga akan terbentuk yang namanya rumus sinus. Ya. Jadi rumus sinus itu adalah seperti ini. A per sin A. A ini menyatakan panjang sisi A dari bangun segitiga. Kemudian sin A-nya ini besarnya sudut di sudut A sama dengan B. B-nya adalah panjang sisi B segitiga sama dengan A per sin B, yaitu sudut pada sudut B segitiga. Berikutnya kita lanjutkan. Berdasarkan penjabaran tadi, dapat kita peroleh A per sin A itu sama dengan B per sin B, dan B per sin B sama dengan C per sin C, ya. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan rumus aturan sinus sebagai berikut. Yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, inilah yang kita maksud dengan aturan sinus tersebut. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita aplikasikan ke dalam sebuah contoh soal. Nah, coba perhatikan, saya buatkan contoh soal. Contoh soal diperhatikan gambar segitiga di bawah ini. Terdapat sebuah segitiga di mana
mana sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Kemudian sudut C-nya itu sebesar 45 derajat. Panjang sisi AB diketahui 5 cm umpamanya. Nah, sekarang tentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, tentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, dari segitiga di atas ya. Nah, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita sudah memahami rumus daripada sinus untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus-rumus segitiga tadi, yaitu karena yang belum diketahui dari segitiga di soal ini adalah sisi BC, ya, sisi BC-nya. Sementara sisi BC ini berhadapan dengan sudut A, atau ditulis kalau dari rumus ditulis sin A. Sama dengan sisi berikutnya yang belum diketahui yang akan kita tentukan, yaitu menurut rumus aturan sinus, di mana BC yang akan kita hitung, yang akan kita cari sisi BC per sin A. Kemudian menurut rumus aturan sinus sama dengan sisi AB yang diketahui, ya, sisi AB-nya berhadapan dengan sudut C atau sin C. Nah, di sini bisa kita hitung panjang sisi BC-nya dari rumus ini, ya, dari rumus aturan sinus ini, yaitu BC akan kita hitung, sin A-nya diketahui 30, sin A-nya 30 derajat. Kemudian sama dengan AB-nya diketahui dari soal di atas adalah 5. Kemudian sin C-nya 40, sin C 45 derajat. Langkah selanjutnya untuk menghitung yaitu sisi BC-nya. BC sama dengan BC per sin 30 diketahui. Kalau kita ini karena sin 30 itu sudut istimewa, mana sin 30 itu sama dengan sin 30 sama dengan setengah atau 0,5, sama dengan 5 per sin 45. Sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2. Ini biar sama dengan sisi yang kanan. Tulisan desimalnya ditulis pecahan biasa. Jadi BC per setengah sama dengan 5 per setengah akar 2. Langkah selanjutnya untuk menghitung BC-nya tadi, untuk menghitung BC, sisi BC yang belum diketahui, ya. Jadi kita buat perkalian silang dari rumus
aturan sinus tadi yang kita buat tadi, yaitu BC sama dengan 5 kali setengah per setengah kali setengah akar 2. Ini. Selanjutnya bisa kita hitung 5 kali setengah atau 5 per 2 sama dengan 2 setengah. Kemudian per setengah kali setengah itu sama dengan seperempat akar 2. Seperempat akar 2 ini itu sama dengan, kalau kita hitung dengan menggunakan bilangan biasa, itu hasilnya 0,07071 ya. Selanjutnya dapat kita hitung hasilnya 2,5 per 2,5 bagi 0,701 ini ya. Hasilnya itu adalah, kalau kita pakai lebih cepatnya alat bantuan hitung, itu hasilnya 3,53 cm atau dibulatkan menjadi 3,5 cm. Ini untuk sudut BC-nya ya. Untuk sudut BC. Selanjutnya kita menghitung sudut AC-nya tadi ya, yang belum diketahui ya. Sudut AC-nya yang belum diketahui pakai rumus aturan sinus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu AC ya, menentukan sisi AC, dimana kalau kita menggunakan aturan sinus, AC sama dengan AC per sin, B sama dengan AB per sin C. AC-nya akan kita hitung, sin B-nya sama dengan adalah sin 105 derajat ya. Dari mana 105 derajat? Sin C-nya ini diketahui dari sin 105 derajat ini adalah sin B yang bisa kita hitung dengan menghitung sudut B itu sama dengan seluruh sudut segitiga, yaitu 180 derajat dikurangi sudut 30 derajat dikurangi sudut 45 derajat, hasilnya sama dengan 105 derajat. Jadi sudut B-nya itu 105 derajat. Nah ini AB-nya diketahui, sisi AB yaitu 5 cm. Kemudian sin C-nya, sudut C yaitu sin 45 derajat. Sekarang untuk menghitung sisi AC itu sama dengan dibuat perkalian silang. AC sama dengan
5 kali sin 105 derajat per sin 45 derajat. Itu sama dengan sin 105 dapat kita tentukan hasilnya 0,9659 per sin 45 derajat. Kalau dibuat dihitung menggunakan pecahan desimal itu sama dengan 0,071. Nah, dari sini dapat kita hitung dengan menggunakan bantuan alat hitung. Hasilnya adalah AC ini 6,83 cm. Nah, jadi sekarang sudah bisa ketahui semua ya, untuk sisi-sisi segitiga di atas. Jadi untuk sisi BC-nya ya diketahui 3,5 cm, untuk sisi AC-nya sama dengan 6,83 cm. Nah, ini aturan sinus yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan, yang berkaitan dengan permasalahan rumus-rumus segitiga. Nah, demikian materi kita kali ini ya. Kita lanjutkan untuk kesempatan berikutnya, yaitu kita akan membahas aturan kosinusnya. Sekian dulu, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.